Halo, selamat pagi. Oke, kita udah masuk semester genap ya. Jadi Ibu harap di semester ini bisa jauh lebih baik lagi dari yang semester kemarin. Nah, intinya di sini kita bisa saling kerjasama aja sih. Nah, oke, baiklah, pada awal pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang teori asam basa. Asam basa. Nah, pada teori asam basa ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu teori asam basa menurut Arrhenius, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan teori asam basa menurut Lewis. Oke, yang pertama kita bahas teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu adalah zat atau spesies yang menghasilkan H positif dalam larutannya. Sedangkan basa zat atau spesies yang menghasilkan OH negatif dalam larutannya. Contohnya, contoh asam. Misal ibu punya HCl. HCl itu asam klorida. HCl. Kalau diionisasikan akan berubah menjadi H+ ditambah Cl negatif atau min. Karena berubah menjadi H positif, inilah maka ia dikatakan dengan monoprotik. Contoh lain, misal ibu punya H2SO4. H2SO4. Kalau diionisasikan akan berubah menjadi 2H+ ditambah SO4 negatif 2. Nah, dari sini akan kelihatan mengapa dia dikatakan dengan asam monoprotik. Itu karena dia hanya melepas 1 H positif. Sedangkan yang satunya lagi disebut dengan asam monoprotik karena dia melepas 2 H positif. Ini biasa dikatakan dengan monoprotik karena dia hanya melepas 1 H positif aja. Sedangkan yang ini dikatakan dengan diprotik, dia melepas 2 H positif. Kita lanjut ke contoh yang basa. Misal ibu punya natrium dihidroksida. Natrium dihidroksida itu NaOH. Diionisasikan akan menjadi Na+ ditambah OH negatif. Contoh yang kedua, misal ibu punya
kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu CaOH2. Kalau diionisasikan akan berubah menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Nah, ini untuk teori asam basa menurut Arrhenius. Oke, sekarang kita lanjut teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Yang kedua, asam basa menurut Bronsted-Lowry. Untuk asam basa menurut Lowry ini biasa dikenal juga dengan asam basa konjugasi ya. Asam basa konjugasi. Nah, ini biasanya untuk asam basa Bronsted-Lowry ini yang sering keluar di ujian nasional atau biasa kalian ikut-ikut tes di perguruan tinggi, ikut SBMPTN itu pasti keluar. Nah, menurut Bronsted-Lowry ini asam itu adalah donor proton H+, sedangkan si basa itu sebagai akseptornya. Akseptor ini bisa dikatakan dengan si penerima proton H+. Atau biasanya cara-cara yang lebih mudah itu cara asiknya itu bisa cara asiknya ya. Asam itu biasa dikatakan dengan orang kaya akan yang namanya H. Sedangkan si basa ini biasa dikatakan dengan orang miskin akan H. Tapi ingat, antara asam dan basa ini harus mempunyai selisih atom hanya itu satu. Selisih satu atom H. Nah, contoh biar lebih mudah atau lebih cepat pahamnya. Contohnya misal ibu punya NH3 plus H2O. Kalau diionisasikan akan menjadi Na4+ ditambah OH negatif. Ini NaH3 itu dinamakan dengan basa. H2O itu asam dan NH4+ ini adalah asam. OH negatif ini adalah basa. Nah, untuk NH3 dan NH4 ini dia satu saudara ya. Nah, bagaimana Bu caranya bisa menjelaskan kok ini disebut donor? Nah, karena ia orang kaya nih tadi, si asam ini orang kaya, H2O ini orang kaya, maka ia sebagai pemberi H+ kepada NH3. Karena ia dikasih, maka ia akan berubah menjadi dari NH3 akan berubah menjadi NH4+ karena dia udah diberi 1H+ oleh si H2O ini ya. Nah, sebaliknya H2O ini yang tadinya ngasih dia akan berubah menjadi
OH min. Yang tadi awalnya dia kaya akan menjadi miskin karena dia memberi 1H positif kepada NH3 tadi. Nah, ini untuk si asam basa menurut Bronsted-Lowry ya. Nah, nanti untuk contoh-contoh lainnya silahkan cari di buku referensi lain yang menunjang untuk kalian bisa belajar ya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas asam basa menurut yang ketiga, itu asam basa menurut Lewis. Asam basa menurut Lewis. Sama, biasanya juga asam basa menurut Lewis ini sering keluar juga ya di ujian nasional atau di tes-tes ini SBMPTN. Nah, kalau si asam basa menurut Lewis ini, tadi kalau menurut Sri Bronsted-Lowry, asam itu adalah si pendonor, sedangkan basa itu si aseptor. Nah, ini terbalik sama si Lewis. Kalau Lewis ini asam itu sebagai akseptornya, sedangkan si basa itu adalah sebagai pendonor. Nah, di sini proton di sini disebut dengan PeB atau pasangan elektron bebas. Nah, ini aseptor PeB, ini donor PeB. Pasangan elektron bebas. Contoh misal nih, misalnya ibu punya NH3 dengan BF3. Nah, untuk yang NH3 ini yang dinamakan dengan basa. Sedangkan BF3 ini yang dinamakan asam. Ingat, kalau di asam basa Lewis ini, asam itu adalah aseptornya atau sebagai penerima, sedangkan si basa ini sebagai pendonor ya. Ini terbalik sama teori menurut si Bronsted-Lowry tadi. Nah, atom pusatnya di mana, Bu? Untuk atom pusatnya kita harus tahu dulu nih. Untuk NH3 atom pusatnya itu di N. Sedangkan untuk BF3 itu pusatnya di B. Kalau pusatnya di N, berarti H ini hanya adalah sebagai penyumbang. Berarti ada 3 ya. Berarti hanya ada 3. Di sini H3. Sini H berarti H. H. 3. Terus yang ini BF3 berarti sini sini F. Nah, untuk menjawab ini kalian harus ingat tabel sistem periodik. Udah belajar kan di kelas 10. Nah, kalian harus ingat B itu golongan berapa sih? Terus
F itu golongan berapa sih, N itu golongan berapa sih, dan N itu golongan berapa. Nah, kalau B ini itu golongan 3. B itu adalah golongan 3. Jadi akan Ibu kasih ini pakai titik ya. Golongan 3, 1, 2, 3. Nah, kalau F itu adalah golongan 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk N ini golongan berapa sih, Bu? Oke, N itu adalah masuk ke golongan 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan si H ini adalah golongan 1. Berarti 1, 2, 3. Nah, jadi di sini elektron bebas itu yang kaya adalah NH3 ya. Jadi NH3 bukan sebagai asam tapi sebagai basa. Menurut siapa? Menurut Lewis. Jadi NH3 ini adalah si pendonor, ini yang paling kaya, sedangkan si BF3 ini adalah sebagai aseptor atau si penerima. Oke, untuk pembahasan asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry dan Lewis cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, silahkan ajukan pertanyaan di grup mata pelajaran ya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.